Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Wawan, salam sehat selalu. Baik, kami akan kembali mencobai Pak Wawan Gunawan. Kita akan mengetahui informasi secara lengkapnya terkait dengan pengembangan destinasi wisata berbasis religi di Kabupaten Ngada. Selamat pagi Pak Wawan, salam sehat. Selamat pagi Nona Femi ya. Iya. Ora. Iya, benar sekali Pak Wawan. Wah, ini semangat sekali ya. Ini bukti semangat Kemenparekraf RI untuk terus memajukan pariwisata di daerah-daerah nih Pak Wawan ya. Geber gercep gaspol. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Wawan, ini pertama kali bergabung bersama RRIND ya. Terima kasih. Ini kali ketiga kali. Kali ketiga ya. Oke, baik. Nah, Pak Wawan, ini terkait dengan alasan dan juga ide pembangunan wisata rohani Mataloko. Bisa diinformasikan nih apa alasan utamanya dari rencana ini Pak Wawan? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRIND di mana saja berada. Saya kira ini luar biasa ya, banyak sekali ini kawan-kawan saya di ND juga merespon sekali ya, Pak Pardianus, Bung Valen, Ekrab juga ini luar biasa nih, Victoria Ekrab. Ini izin Mbak Feni terkait dengan kegiatan bagaimana Kemenparekraf mengapresiasi rencana pengembangan destinasi wisata berbasis religi di Kabupaten Ngada khususnya di NTT. Ini kami merespon ya gagasan-gagasan kreatif, gagasan-gagasan yang luar biasa dari saudara-saudara di Ngada khususnya para pemerhati ya, pecinta NTT ya. Saudara-saudara diaspora ya, kami kedatangan tim diaspora waktu itu pada tanggal 2 Juni ya ke Kemenparekraf menyampaikan gagasan-gagasan beliau yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana upaya pengembangan destinasi wisata berbasis religi di Kabupaten Ngada NTT. Nah, tentu kami di Kementerian Pariwisata siap mendengarkan waktu itu ya, siap mendengarkan, siap berdiskusi bagaimana hal-hal apa yang kita bisa membantu ya pendampingan terkait percepatan upaya karena kami di Kemenparekraf tentu punya harapan yang sangat luar biasa terkait bagaimana penciptaan terwujudnya destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan itu. Nah, intinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ya, percepatan ekonomi masyarakat di Ngada ND melalui sektor pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu Mbak. Oke, berarti memang Kemenparekraf RI ini mendukung luar biasa ya dengan segala talenta dan juga segala hal baik yang dilakukan oleh teman-teman di NTT ini khususnya di Kabupaten Ngada. Sangat mendukung karena NTT salah satu destinasi super prioritas ya. Labuan Bajo ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai destinasi super prioritas. Artinya tidak hanya di Labuan Bajo, bagaimana nantinya ya peluang ini bisa ditangkap oleh seluruh kabupaten kota yang ada di NTT. Bagaimana wisatawan setelah datang ke Labuan Bajo bisa bergerak ke ND, bisa bergerak ke Flores, bisa bergerak juga ke Ngada dan lain sebagainya. Saya kira luar biasa ya, ini potensi yang sangat luar biasa di NTT. Kami sudah keliling langsung ya on the track, dalam artian saya tahu persis bagaimana karakteristik masyarakat dan potensi-potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Dan Ekraf ini sangat luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Apalagi CEO komitmen dari Gubernur NTT Pak Victor ini luar biasa ya. Bagaimana sektor pariwisata menjadi sektor unggulan untuk membangun daerah ya, dalam percepatan pemulihan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga para bupati dan wakil bupatinya juga sangat luar biasa di NTT ini. Oke. Nah, kemudian dalam pertemuan bersama dengan panitia pembangunan wisata rohani Mataloko nih Pak Wawan, apa saja poin-poin penting yang dibicarakan dan juga ini ada rencana untuk pembangunan monumen salib juga nih Pak ya di Mataloko. Iya, betul. Ini jadi Ketua Panitia Diaspora Pak Aloysius Lelemaja yang didampingi Romo Edward Ratu Dopo SJ dan Sekretaris Panitia Leo Yosef ya, dan juga hadir panitia Ibu Francis Kamaja dan Ibu Justina Leo ya,
Ini sangat serius kelihatan dalam arti mereka punya mimpi besar, ya, mimpi besar, imajinasi harus diproyeksikan, rencana aksi dan implementasi nantinya. Bagaimana mewujudkan gagasan-gagasan yang fenomenal ini? Tentu berbasis religi sangat luar biasa untuk di NTT. Saya kira kaum Nasrani kan sangat kuat sekali di sana. Bagaimana wisata religi ini dibangun dan monumen di Mataloka saya kira ini menjadikan sebagai ikon nantinya. Bagaimana ikon-ikon ini bisa menghadirkan nuansa baru menjadi daya tarik sebagai atraksi wisata yang tentu nantinya bisa disinergikan dengan berbagai unsur di situ ya. Ketika Tugu ini, ya, prasasti ini ada berdiri, ya, monumen ini berdiri, ini harus bergerak semua. Tentu segi dari aksesibilitas, bagaimana transportasi, bagaimana jaringan internet, bagaimana listrik, bagaimana air, bagaimana terus amenitas lainnya juga, ya, homestay masyarakat, terus terkait dengan dukungan ekraf dan dukungan SDM, UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan masyarakat sekitar seperti apa. Jadi intinya ketika itu diwujudkan destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan, Sinakoda ini bisa bergerak. Tentu Kemenparekraf karena bukan tusi di Kemenparekraf untuk membangun secara fisik, ya, itu ada di PUPR. Bagaimana Kemenparekraf ini bisa hadir, ya, keberpihakan kepada masyarakat dalam artian mengkoordinasi, dan kami juga sudah berkomunikasi juga dengan Kemenkomarves selaku Menko, ya, bagaimana mengorkestrasi kolaborasi antara kementerian dan lembaga ini, bahkan pentahelik nantinya. Jadi tidak serta-merta untuk membangun destinasi wisata religi ini dipusatkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten atau Dinas Pariwisata Provinsi NTT dan Kemenparekraf. Tentu semua lintas kementerian, artinya lintas lembaga juga, bahkan di daerah pun tidak hanya oleh Dinas Pariwisata, tapi bagaimana SKPD di daerah bahu-membahu bergerak. Inilah yang paling penting. Bagaimana nantinya ini menjadi ikon seperti patung Yesus memberkati, ya, di Tanah Toraja yang sangat luar biasa ini menjadi daya tarik. Akhirnya nanti bergerak setelah ini jadi masyarakat. Nah ini kekuatan di wisata religi. Saya kira wisata religi ini sangat relatif karena kaitan dengan senderan garis vertikal. Ya, sandaran garis vertikal kepada Yang Maha Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa, ya. Artinya secara religius ini mereka sudah artinya tidak disuruh pun pasti bergerak karena kaitan dengan kepercayaan religi seperti itu. Oke, jadi memang ini lintas sektor terus dibangun nih Pak Wawan, ya, sehingga semua ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ikon pariwisata ini yang nantinya juga akan kembali keuntungan kepada daerah dan masyarakat sendiri, Pak Wawan. Betul, Mbak. Saya tambahkan terkait dengan wisata religi. Ini pentingnya. Kenapa Kemenparekraf sangat apresiasi dan mendorong gagasan ini supaya terwujud. Tapi tentu nanti betul-betul komunikasi dengan pemerintah daerah, ya, karena ini destinasi itu ada di daerah. Bagaimana pemerintah daerah bisa mengorkestrasi, ya, gagasan ini, bisa merespon dengan langkah nyata bahu-membahu juga dengan masyarakat semua. Saya kira wisata religi ini punya kekuatan dimanai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna tertentu, makna khusus bagi umat beragama. Ini yang paling penting. Yang tadi disampaikan adalah senderan garis vertikalnya. Horizontalnya nanti akan bergerak secara otomatis ketika ini sudah berjalan. Biasanya beberapa tempat ibadah yang memiliki kelebihan terkait ruang, waktu, peristiwa, dan jarak. Karena ini kan ada ruang, ada waktu, ada peristiwa, dan jarak. Wisata sejarah religi kan gitu. Dulu misioneris dan hadir di situ, Napaktilas dan lain sebagainya. Ini jarak yang rentang waktu yang sangat panjang. Misalnya dilihat dari sisi sejarah, perjalanan ritus budaya, adanya mitos, mitologi dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan akan keunggulan arsitektur bangunannya nantinya. Pola-pola arketip, pola-pola lama, ya, pola tradisi sebagai kearifan lokal, agar kepercayaan itu menjadi nantinya daya tarik
atraksi tersendiri, ikon tersendiri, ciri khas tersendiri. Inilah yang akan membedakan bagaimana nantinya 36 negara ya yang dulu pernah dijajaki seperti info dari ketua ya. Jadi ada 60 negara sebagai misionaris. Bagaimana nantinya ya? Selain itu kaum agama Katolik bisa hadir ya ke Ngada ya Mataloka ini. Sejak udah lebih 100 tahun yang lalu ya menjadi salah satu pusat penyebaran agama Katolik di Flores saya kira. Ini menjadi satu kekuatan, kuncinya adalah sebagai pusat pendidikan calon imam ya yang tersebar di 60 negara. Ini menjadi daya tarik saya kira dari sektor pariwisata nantinya. Bagaimana ini menjadi satu kiblatan ya. Mataloko ini menjadi sebuah kiblatan yang tentu menjadi referensi dunia. Nah, tapi kita kali lagi bagaimana mewujudkan mimpi besar, imajinasi besar, pikiran besar, gagasan besar ini. Jadi kita harus punya pikiran besar. Bagaimana merealisasikan kolaborasi semuanya, inovasi, adaptasi, kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Bagaimana implementasi sinergitas berbasis inovasi, adaptasi, kolaborasi, ya ini terwujud, ya artinya bagaimana upaya mengawal ini. Nah, tentu pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan fisik di bidang pariwisata selama ini mengandalkan dukungan melalui program dana alokasi khusus fisik pariwisata yang bergulir setiap tahunnya. Mudah-mudahan karena saya kira NTT menjadi lokasi prioritas LOKPRI ya terkait dukungan itu. Bappenas nantinya kan kalau ada dana alokasi khusus ini tidak hanya sendirian Kemenparekraf, tapi di situ ada Kementerian Bappenas, juga ada Kementerian Keuangan gitu kan. Ini perlu sinergitas sama-sama. Jadi kita ingin menyuarakan bersama, yuk kita sama-sama ya. Kita untuk membangun bangsa ini melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ujungnya tentu memberikan ruang dan waktu dan peristiwa kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah. Ini untuk memberikan nilai tambah PAD nantinya, memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat bergerak semua. Itu poin pentingnya ya Pak ya. Oke. Baik Pak Wawan, terima kasih untuk semangat yang luar biasa ini, kita terus menantikan ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lewati ruang waktu. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Wawan. Ini kawan-kawan PKN 2 angkatan 1 2022 Bilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mereka banyak yang menyimak ini ya di YouTube-nya terkait dengan dialog pagi ini. Ini sangat menyejukkan. Salam untuk masyarakat ND yang luar biasa, apresiasi, terima kasih kemarin sudah dikunjungi oleh Pak Presiden di ND. Ini luar biasa ya. Saya kira dampak percepatan pengembangan infrastruktur pariwisata mudah-mudahan segera terwujud di ND, destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan. Amin. Baik Pak Wawan, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi, salam sehat dan penuh berkah. Pro 1, Kanal Inspirasi.